Nah, jadi kita akan update bagaimana perkembangan bantuan sosial beras karena sudah banyak yang bertanya ini kapan penyalurannya seperti itu, karena di wilayah saya belum ada informasi soal bantuan beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pendamping sosial project. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pendamping sosial project. Hari ini kami akan sedikit bercerita tentang persiapan penyaluran bantuan sosial beras. Nah, jadi kita akan update bagaimana perkembangan bantuan sosial beras karena sudah banyak yang bertanya ini kapan penyalurannya seperti itu, karena di wilayah saya belum ada informasi soal bantuan beras, malahan tidak ada sama sekali berita tentang bantuan sosial beras. Oke, kami akan membantu kawan-kawan kami yang ada di wilayah Jawa, ya, Sumatera, Kalimantan, Maluku sampai Papua, atau dari Sabang sampai Merauke yang belum dapat informasi dari pendamping, maka kami akan bantu memberikan informasi. Yang pertama adalah di bulan September ini akan ada bantuan sosial beras dari Kementerian Sosial melalui Dayasos, dari Kementerian Sosial, bagian Dayasos dengan bekerja sama dengan pendamping PKH untuk menyalurkan bantuan sosial beras. Jadi penyalurannya itu dihitung dari bulan Agustus, September, dan Oktober. Karena sekarang sudah di bulan September ya, jadi kemungkinan di bulan September ini akan diterima dua karung karena Agustus dan September. Nah, nanti yang ketiga ada di bulan Oktober. Jadi kemungkinan bulan ini akan dapat 30 kilo dan Oktober dapat 15 kilo. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah penyaluran, nah ini biasanya biasanya kita kalau penyaluran kumpul di kantor camat, kantor desa seperti itu. Nah, karena ini masa pandemi, kami mengingatkan bahwa ibu-ibu KPM yang akan menerima bantuan atau yang mengambil bantuan nanti jangan lupa sediakan masker. Wajib menggunakan masker karena di masa pandemi seperti ini kesehatan itu hal yang pertama. Jadi kita harus menggunakan masker. Setelah itu saat di tempat penyaluran nanti jaga jarak minimal 1,5 meter atau 2 meter. Itulah jarak yang aman yang direkomendasikan. Seperti itu. Kita pendamping PKH juga nanti akan menginformasikan bahwa penyaluran bantuan sosial beras itu menggunakan standar protokol kesehatan agar dalam pelaksanaan penyaluran itu semua aman, seperti itu. Dari mulai KPM dan juga tim penyalur. Nah, masalah penyaluran, kita sedikit cerita masalah penyaluran. Jadi penyaluran bantuan sosial beras itu seperti biasa akan menggunakan daftar penerimaan. Jadi ibu-ibu KPM nanti saat mengambil bantuan beras akan dicocokkan nama, alamat seperti itu agar tidak terjadi salah terima seperti itu. Jadi tetap akan ada daftar terima bantuan sosial beras seperti itu. Nanti akan tabelnya seperti ini. Saya tampilkan di layar ya. Sebagai contoh, ini daftar realisasi penyaluran bantuan sosial beras tahun 2020. Provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan lokasi tempat penyaluran. Pastikan namanya gimana, baru alamat, jumlah yang diambil, setelah itu tanda tangan. Setelah itu bisa kembali ke rumah. Itu yang normal. Biasanya dalam penyaluran bantuan itu terdapat sedikit masalah. Biasanya itu di bagian administrasi yang biasanya perbedaan nama yang ada di KTP dengan yang ada di data KPM PKH yang dimiliki oleh pendamping. Biasanya namanya kurang, atau nama yang di KTP dengan nama yang di KKS PKH itu tidak sama. Bisa jadi nanti itu jadi masalah. Bantuannya tidak bisa dikasih, atau bantuannya di stop atau ditahan. Tenang, kami punya solusi di sini.
Jadi Kementerian Sosial telah menyediakan untuk mengantisipasi permasalahan beda nama. Meskipun itu istilahnya beda nama tapi bukan beda orang. Beda nama di sini adalah satu orang yang sama tapi datanya yang sedikit berbeda antara yang ada di KTP dengan yang ada di KKS. Di sini akan dibuat jadi pendamping nanti sudah membuatkan namanya surat pernyataan ya. Surat pernyataan orang yang sama. Jadi walaupun sedikit berbeda namanya, tapi dengan surat ini tetap akan dipakai atau tetap disalurkan bantuannya. Jadi bantuannya tetap dikasih seperti itu. Surat pernyataan orang yang sama. Nah, bunyinya seperti ini. Nanti juga saya akan kasih di sini ya. Saya bertanda tangan di bawah ini dengan sebenar-benarnya menyatakan bahwa nama, nik, tempat tanggal lahir, alamat adalah orang yang sama seperti tercantum atau tertulis di dalam daftar keluarga penerima manfaat atau daftar penerimaan. Program bantuan sosial beras atas nama siapa, niknya berapa, dengan alamat di mana. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa mendapatkan tekanan ya, paksaan dari pihak manapun. Surat pernyataan ini dibuat untuk pengurusan pemenuhan syarat penerima bantuan beras. Jadi walaupun beda nama, dengan surat ini tetap bisa dibawa pulang bantuannya. Ya, seperti biasa ada tanggal, bulan ya, tahun 2020 yang menyatakan adalah pendamping PKH. Meskipun ya pendamping PKH tahu ini KPM-nya, tapi administrasi tetap harus dilaksanakan. Tepat administrasi ya, tertib administrasi. Nah, di sini mengetahui kepala desa atau aparat desa. Jadi pendamping PKH memastikan bahwa ini orangnya, kepala desa pun mengakui bahwa ini warganya, maka tanda tangan pendamping, tanda tangan pemerintah desa, maka bantuan tetap bisa disalurkan seperti itu. Nah, tapi ada juga masalah selain beda nama. Apa itu? Seperti ini. Daftar nama penerima bantuan sosial beras KPM pengganti kecamatan mana begitu. Jadi ada kasus seperti ini. Ada bantuan beras, ada namanya, tapi saat penyaluran orangnya sudah tidak ada dan tidak ada wakilnya. Jadi beras itu tidak mungkin akan kita simpan di kantor desa ataupun kantor kecamatan. Jadi bantuan itu tetap harus tersalurkan dan tidak mungkin menunggu yang bersangkutan mau mengambil dan tidak ada kejelasan. Makanya diberikan kesempatan atau diberikan jalan keluar dengan cara seperti ini. Daftar tanda terima bantuan sosial nanti saya akan kasih di sini. Daftar tanda terima bantuan sosial beras KPM pengganti di kecamatan, contoh kecamatan apel atau anggur ya, berdasarkan data KPM PKH bulan Juli 2020 sebagai KPM bantuan sosial beras tahun 2020 alokasi bulan apa, maka pada hari penyaluran ya, tanggal bulan tahun 2020 pendamping kecamatan apa, kabupaten apa ya, provinsi mana menyampaikan adanya penggantian KPM bansos beras dengan penjelasan sebagai berikut. Contoh nama desa apa gitu ya. Nanti ada sin tabel ya, saya tampilkan. Nama KPM sesuai data Juli 2020. Jadi nama pemilik asli tetap harus dimunculkan. Setelah itu KPM pengganti, nama, alamat, sebab penggantian. Jadi ada alasan penggantian. Setelah itu tanda tangan yang mengganti. Seperti itu. Jadi ini jika di sini tabelnya hanya sampai 9 ya yang saya tampilkan, tapi jika lebih maka bisa ditambah. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui pejabat dinas sosial atau pemerintah terkait ya, atau setempat bisa Pak Camat atau pokoknya pemerintah yang ada di dalam penyaluran ya, bisa desa, terus pendamping kecamatan bisa. Catatan alasan penggantian antara lain ya, ini alasan kenapa bantuan ini diberikan kepada yang bukan ada namanya. Seperti itu. Yang pertama ini
KPM meninggal, tidak ada anggota keluarga lain. Jadi KPM meninggal dan tidak ada keluarga yang bisa mengambil. Setelah itu KPM pindah alamat dan tidak ditemukan. Jadi dia sudah pindah alamat dan tidak ditemukan. Jadi berasnya bisa diberikan ke yang lain. KPM adalah orang yang sama namun nama pada data berbeda. Jadi ada satu nama yang double, orangnya satu tapi namanya muncul dua, dan itu jelas-jelas orang yang sama. Maka berasnya salah satunya itu harus ditahan dan diberikan kepada yang berhak. Di sini catatan, KPM pengganti adalah KPM dengan risiko sosial yang layak menerima bantuan. Ya ini. Jadi walaupun di sini ada boleh diberikan kepada orang lain selain penerima atau sesuai nama, tapi tetap diberikan kepada yang layak mendapatkan bantuan. Seperti itu penjelasan dari kami. Semoga ini bermanfaat. Tetap menggunakan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Ingat masker dan cuci tangan pakai sabun ya. Saat berkerumun atau saat nanti penerima bantuan penerima bantuan ini dikumpulkan, tetap jaga jarak dan juga menggunakan masker tanpa harus nanti diarahkan oleh pemerintah kecamatan ataupun desa, tapi kita sendiri telah mengantisipasi seperti itu. Jadi ini untuk kebaikan bersama. Mungkin itu dari kami ya. Jangan lupa subscribe channel kami, like, comment, and share. Semoga informasi yang kami bagikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.